Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan coba latihan aplikasi SAS. Nah, ini ada soal dari kelas sebelah ya, bukan kelasku ini. Ya, kalian bisa screenshot dulu nih soalnya atau mau di print ya silahkan gitu loh. Kayak untuk ADK-nya ini sebenarnya apa ya? Sebenarnya untuk semua transaksi ini pakai ADK manapun sebenarnya bisa sih selama ada pagunya kan. Dan selama ya nilai mencukupi juga. Kadang misalkan di sini diminta 5 juta kan, terus di pagu tuh kayak nggak mencapai 5 juta gitu ya, nggak bisa gitu. Nah, ini untuk ADK-nya itu sendiri, pagunya itu kan bisa minta lah ke kelas yang punya soal ini gitu. Nah, jadi yang ini kita akan coba mengerjakan soal ini. Jadi langsung aja kita analisis dulu soalnya ini seperti apa. Nah, jadi di sini oke, soal latihan aplikasi SAS. Nah, ini SATA preferensinya, ini kode satkernya 4779198, ini satker PKN STAN ya. 019 KWPN Jakarta 2 KWPN-nya. Nah, ini udah. Nah, supplier ya, ini ada tipe 1, tipe 2 dan tipe 6. Nah, tipe 6 ini kebetulan di videoku juga belum ada kan, ya kan. Terakhir itu tipe 3. Ya enggak ya? Jadi videoku belum pernah aku jelasin tentang tipe 6 ini seperti apa. Nah, jadi tipe 6 ini kurang lebih nanti ya, kalau misalnya kalian lihat itu di bagian ininya, di bagian supplier. Saya buka dulu bentar. Ini aku udah merecord sih sebenarnya sih. Nih, tipe 6 itu. Sebentar. Nah, tipe 6 itu kalau kalian lihat di sini penerusan pinjaman, ya kan? Kan kalau tipe 2 itu penyedia barang jasa kan. Nah, ini penerusan pinjaman. Nah, ini maksudnya itu seperti apa sih kayak gini gitu loh. Nah, jadi kalau ada PPNPN atau kayak honor kayak gitu. Nah, itu tuh pakai supply tipe 6 biasanya. Jadi perusahaan-perusahaan itu jadi penerusan pinjaman. Nah, itu tuh untuk supplier yang minjam dana ke negara atau debitur-debitur kayak kredit usaha rakyat, UMKM dan lain-lain gitu lah. Ya gitulah intinya. Nah, nanti di sebagian Nah, ini di bagian sininya nama penerima, nama rekening, nama rekeningnya juga. Nah, itu nanti kita tulis terlampir. Kenapa? Karena di sini juga kan namanya para pegawai PPNPN kan. Jadi kayak nanti itu akan ada terlampir kayak penerima siapa aja gitu. Makanya di sini kita tulis terlampir aja. Gak perlu diisi nomor rekeningnya. Oke. Jadi kurang lebih ya itu penjelasan singkat mengenai PPNPN. Mengenai supplier tipe 6. Oke, ini sebenarnya di FPS juga nggak ada sih supplier tipe 6 tuh. Jadi ya langsung aja lah. Nah, kita analisis transaksinya dulu nih. Oke, untuk transaksinya itu sendiri di sini ya pertama transaksi UP senilai 100 juta. Nah, berarti ini kita mentop up UP kita nih. Ya kan senilai 100 juta. Nah, yang kedua pembayaran listrik sebesar 5 juta dengan SPP. Nah, ini pembayaran listrik. Pembayaran listrik itu gini. Ini masuk ke dalam LS ya kan. Nggak pakai UP. Kayak kenapa nggak pakai UP? Ya karena LS gitu loh. Nggak. Gini, gini kalau misalnya dia pakai UP itu tuh dia nggak akan diminta buat SPP. Kenapa? Ya karena kalau misalnya kita pengen ngeluarin uang UP itu kita cukup apa ya, perintahnya itu dari SPBY bikin kwitansi udah si bendahara langsung ngeluarin uang UP gitu loh. Jadi nggak perlu buat SPP dulu. Buat SPP UP, oh ya, mengenai transaksi UP itu SPP-nya itu dibuat ketika top up UP dan pertanggungjawaban di GUP nanti. Udah, SPP-nya kita buat ketika dua itu aja. Ketika ada belanja-belanja terkait sama UP itu cukup SPBY. Nanti kita buat kwitansi. Setelah buat satu SPBY satu kwitansi. SPBY-nya apa? Sama kayak kwitansinya. Terus, nah benda akan mencatat. Ya, nanti uangnya keluar gitu. Nah, gitu aja sih sebenarnya. Nah, ini karena diminta buat SPP, maka dari itu di sini pakai LS. Nah, LS-nya apa? Kontraktual atau bukan? Nah, kita analisis lagi nih di sini nih. Pembayaran listrik. Nah, pembayaran listrik ini sebenarnya apa ya? Kontraktual atau bukan? Gini, kalau kontraktual, dia itu kita itu harus merekam kontraknya dulu. Nah, untuk pembayaran listrik, ini kita nggak perlu merekam kontraknya. Kenapa? Karena
Ya ini tuh kan sifatnya kayak semacam apa ya, kayak semacam langganan gitu, paham gak sih? Jadi sebelum ini terjadi, jadi kayak dari awal tuh udah kayak ada ikatan terlebih dahulu. Jadi ya ini kayak semacam apa ya, kita tuh tinggal kayak meneruskan aja gitu. Jadi di sini menurutku ya LS-nya itu LS non kontraktual. Jadi kayak non kontraktual itu kan kayak apa ya, dia tinggal bayar aja gitu, tinggal bayar aja, nggak perlu ada perikatan terlebih dahulu itu. Contoh misalnya kayak uang lembur juga itu kan tinggal bayar aja kan, tinggal bayar aja, nggak perlu ada perikatan sama siapa-siapa dulu gitu loh. Nah sama halnya kayak ini pembayaran listrik itu ya kita udah tinggal bayar aja bulanan, nggak perlu kayak setiap bulan kita bikin kontrak sama PLN gitu, nggak perlu gitu ya kan. Nah, gitu ya. Jadi bedanya LS kontraktual sama non kontraktual itu ya kayak gitu sih. Kalau LS kontraktual dia tuh harus buat kontrak dulu. Kalau non kontraktual nggak perlu buat kontrak dulu. Jadi kayak apa ya? Dia tuh bisa dilakuin sendiri, swakelola, bukan swakelola tapi kayak semacam swakelola. Dia tuh bisa dilakuin sendiri tanpa harus buat kontrak gitu loh. Intinya sih ya, perbedaan yang paling jelasnya itu ada di itu aja sih, ada di itu tadi. Kalau LS kontraktual dia itu harus bikin kontrak dulu, kalau non kontraktual dia itu nggak perlu bikin kontrak dulu. Jadi kita bisa langsung bayar aja gitu loh, karena sebelumnya kita udah bikin kontrak. Itu alasan yang pertama. Atau ya emang nggak perlu buat kontrak, contoh kayak misal uang lembur itu kan nggak perlu buat kontrak kan, ya langsung bayar aja gitu loh. Oke, jadi itu ya bedanya. Nah, terus transaksi bendera pengeluaran, oh ya, mau ingetin lagi jawabanku ini belum tentu betul, ini belum ada konfirmasi dari dosen ya. Jadi kalau misalnya ada salah ya betulin sendiri aja lah ya, nih gue kerjain sebisa gue gimana. Nah terus pengambilan uang dari bank nih, ini ada transaksi benderanya. Pertama itu PU bank di sini ya kan, ya ini PU bank di modul silabi aja nanti. Terus pembuatan kwitansi, ini uang muka perjalanan dinas diklat sebesar ini. Nah ini transaksi UP juga pakai uang UP, pembelian ATK di sini. Ini juga pakai UP juga, nggak diminta buat SPP ya. Kalau misalnya diminta buat SPP dia LS gitu aja sih. Nah ini yang diminta cetak SPP, cetak SPM, cetak BKU, berita acara, cetak laporan pertanggungjawaban. Oke, kita masuk ke dalam aplikasinya. Pertama-tama kita melakukan transfer pagu dulu nih. Kita klik pagu, transfer pagu dan revisi pagu. And then di sini foldernya ini kalian pilih aja, sesuaikan ya, kalian next aja. Lihat di sebelah kiri sini ya, jangan lupa ya, sampai yang langkah 5 udah selesai baru kalian keluar. Oke, kalau masih sampai ini pakai yang Polytechnik Keuangan Kekarstan, ada di sini dipanya, nomornya ini dicopot saja semuanya, nggak apa-apa, nggak masalah juga, nggak akan kebaca juga kok yang DS-nya itulah. Di next aja. Walah ini salah loh, belum tercopy ya. Saya sebentar. Nah ini oke, next aja. Nah ini dia akan mentransfer pagu. Oke. Nah nanti udah muncul kayak gini nih, press ini kayak continue. Oh ya, kalian buat yang udah paham kalian bisa skip aja langsung ke transaksinya di menit itu berapa, nggak tau lah, majuin aja lah ininya. Ini next lagi sampai tahap 5 ya. Oke, lemot. Nah ini dipertahankan aja pagunya. Oke, jadi kalian bisa skip aja daripada yang ngejain lama gitu loh ya kan. Nah intinya pertama konfigurasi dulu aja sih, jangan lupa nanti pembagian pagu juga. Ini tunggu sampai 1660, ditunggu aja. Berapa menit ya videonya? Nggak tau lah, kita coba aja. Ini nggak aku cut sama sekali di tengah-tengahnya. Nah oke, kita okein aja, next aja langsung, dan udah selesai nih. Kita keluar. Nah setelah itu kita konfigurasi. Referensinya, kode PPK-nya kalian isi, kalian klik rekam ya, karena di sini aku udah ya kan. Nah kalian isi kurang lebih seperti ini. Kode PPK-nya 01, satraknya 4798, sesuaiin sama ya inilah yang dipak kalian itu. Nah nama anak satraknya di sini Pekenstan. Oke, nanti kalian klik simpan aja kalau udah. Oke, kalian konfigurasi dulu. Nah biasanya kalau aku sendiri untuk merekam usernya ini belakangan, jadi kode PPK dulu, setelah itu satraknya nih. Nah ini kalian centang yang ya yang sesuai sama kalian gitu loh.
477.198 kan. Nah, ini kalian centang jadiin default di sini. Oke, jadi defaultnya di sini. Centang aja, setelah itu kalian klik keluar langsung. Nah, terus di nomor SPP ini kalian record juga. Ini karena aku udah ya di sana ya. Nih, tahun anggaran 2019, tahun anggarannya jangan lupa satkernya Politeknik Keuangan Gagasan. Ini udah gue record supaya lebih cepat aja sih. Untuk konfigurasi kalian bisa lah. Nah, anak satker atau PPK-nya 01 sesuaiin sama yang tadi ini kode PPK di atas. Karena kita 0101, nomor SPM-nya A, SPM biasa, nomor awal alokasinya 0001, akhir alokasinya 999, nomor FVP aktif nih ya bebas sih 001. Ini kenapa 4 ya? Tumben banget, tahu biasanya ngisi 01 loh. Tapi ya udahlah ya. Nah, lalu kalian klik simpan aja nanti setelah selesai. Oke. Nomor SPP udah aman kan? Aman. Nah, terus KPPN-nya kalian sesuaikan nih. KPPN-nya tadi di soal diminta 019 kan? KPPN Jakarta 2. Oke, kita masuk aja nih 019. Terus aja di sini 019. Nah, jangan lupa dicentang nih defaultnya. Kalau di KPPN Jakarta 2 ini KCBI-nya kalian centang. Ya, kalau misalnya di satker lain, kalau misalnya KPPN lain itu tergantung KCBI ini kantor cabang Bank Indonesia, kalau nggak salah itu. Kalau misalnya ada centang, kalau nggak ada udah nggak usah dicentang ya. Keluar. Nah, selanjutnya bank atau pos kalian isi juga. Ini mana ya? Ini ya. Kalian rekam aja di sini, kalian isi ya kan bank posnya. Ini karena aku udah di sini. Nah, kurang lebih isian seperti ini. KPPN-nya sesuaikan, samain kayak tadi. 019, bank posnya 003, namanya ya inilah ya, kalian isi aja lah ya. Lalu klik simpan, keluar dulu. Dan selanjutnya suppliernya. Nah, ini suppliernya tadi ada 3 nih. Yang pertama itu bendera pengeluaran, pihak ketiganya yang dimana di sini PLN, terus para pegawai PPN, PN. Nah, nih kita akan lihat dulu. Ini bendera pengeluaran Politeknik Keuangan Gagasan. Nah, ini untuk supplier benderanya kalian klik rekam aja di sini. Nanti di bagian tipe suppliernya pertama itu pilih yang satker. Oke. Terus kedua kalian pilih yang tipe 2. Yang ini penyedia barang jasa. Oke, sesuai nama ini aja. Ini tipe 1 ya 1, tipe 2 2, tipe 6 ya 6. Nah, terus terakhir kalian pilih sebentar. Yang bagian nomor 6, penerusan pinjaman. Oke. Nah, jadi kurang lebih gitu. Nah, ini coba kita lihat dulu nih. Nah, jadi kalian isi seperti ini kurang lebih ya kan. Nah, terus bagian selanjutnya alamatnya Bintaro, Kota Tangerang Selatan, Banten, dan seterusnya. Terus untuk rekeningnya itu sendiri. Nah, ini bendera pengeluaran PKN STAN. Ya, ini kalian lanjutin aja. Oke, kurang lebih seperti ini nanti. Nah, untuk yang tipe 2-nya kita lihat nih. PTPL kan. Nah, ini kita lihat untuk yang tipe 2-nya kurang lebih isiannya seperti ini. Oke, ini Politeknik Keuangan Gagasan, supplier tipe 2, PT PLN. Atau PLN aja ya tadi, tulisannya PLN aja sih. Nah, terus untuk alamatnya ini kalian isi aja kurang lebih gitu. Dan untuk bagian rekeningnya kalian isi aja datanya, oke. Nah, untuk yang terakhir nih supplier tipe 6. Nah, ini yang agak beda dikit. Ini kurang lebih sama lah ya di bagian sini. Terus alamatnya juga kurang lebih sama. Nah, ini terakhir nih, di nama penerima, nama rekening, dan nomor rekening ini terlampir sesuai yang tadi udah aku jelasin di awal. Karena itu ya, karena kan pegawainya kan para pegawai di situ lebih dari 1 gitu loh, terlampir makanya di sini kan. Nanti akan ada listnya siapa aja yang ya supplier tipe 6 ini gitu loh. Batal. Oke. Setelah kalian record di bagian ini, udah kalian save aja. Oke, kita keluar setelah itu. Nah, terus untuk pejabatnya nih, pejabatnya kalian rekam aja di sini. Nah, keterangannya kalian rekam sampai 4 kali. KPA pertama, kedua PPSPM, ketiga bendera pengeluaran, dan keempat pejabat pembuat komitmen. Jadi dari yang 1 sampai 4 pejabatnya ini kalian record semuanya. Kenapa di record semua? Karena nanti ya kepake semua sih umumnya sih. Biasanya sih KPA juga mungkin akan kepake nanti. Ya kalau aku sendiri sih diminta ya 1 sampai 4 gitu loh. Biasanya kalau aku merecord 1 sampai 4, jadi supaya aman aja. Nggak perlu nanti bolak-balik gitu loh. Oke, nah ini kalau setelah kalian record, nah nanti muncul nih kayak gini nih. 1 2 3 4 ya kan. Jangan lupa kalian centang di sini sebagai defaultnya. Kalau misalnya sebelumnya kalian ada default di satker lain, satker 40565 ini, nah kalian jangan centang dulu. Kalian centang yang ini aja. Yang satker yang saat ini akan kalian kerjakan.
Oke, ya 3 ini KPA-nya nggak bisa dicentang. Oke. Nah setelah itu nomor kontraknya nih, nomor kontraknya kalian rekam aja. Ya kalian klik rekam, nanti kalian isi bagian sini, kurang lebih itu isiannya seperti ini. Nah ini tahun anggaran 2019 47798, anak satkernya sesuaiin sama yang di kode PPK ini, ya kan. Nomor alokasi, nomor kontrak aktif 003 ini, biasanya aku 001 sih, tapi ya nanti kalian simpan aja. Setelah simpan kalian keluar, lalu kalian masuk ke BPP. Nah di BPP ini kita rekam lagi nih, kita klik tanda tambah di sini. Nah ini kalian pilih yang tergantung sih, intinya di bagian sini nih satkernya pastiin sesuai ya. Ini PK instan kan 47198, ini di sini udah sesuai gitu loh ya. Ini tinggal di, nah ini sebenarnya udah ada sih, ini kan 47198. Oke, jadi udah aman aja sih. Oke, nah setelah itu terakhir kita bikin usernya. Nah bikin usernya di sini terakhir, kenapa? Karena yaitu tadi itu butuh kode PPK sama butuh kode BPP. Kita rekam aja langsung. Nah usernya di sini misal kayak PPK 1, kalian bikin semuanya ya dari PPK sampai bendera pengeluaran. Oke. NIP-nya isi aja lah ya, NIP-nya ya sampai full. Nah levelnya ini operator, menunya menu PPK. Oke, ini jangan lupa kode PPK-nya ini PK instan. Oke, simpan pertama. Terus SPM 1, NIP-nya isi aja. Nah, levelnya ini operator terus PPSPM. Oke, simpan. Terakhir kita bikin BP ya. NIP-nya isi aja. Ini untuk levelnya level operator juga, terus bendera pengeluaran. Nih ya, bendera pengeluaran ya. Terus di ini jangan lupa nih kode BPP-nya ini 477198. Oke, ini ya, simpan aja langsung. Oke, kita keluar. Nah setelah itu jangan lupa nih kita klik pagu, terus pembagian pagu. Nah, pembagian pagu satkernya jangan lupa nih di sini, ini kita ganti menjadi PK instan. Centang aja. Nah ini 01 kalian, ini ya, maaf bentar. Nah ini 01 kalian enter aja, nanti semuanya akan jadi 01 di sini. Nah ini kalian simpan. Oke, setelah disimpan udah, that's it, kita udah konfigurasi. Sekarang kita akan melakukan transaksinya. Oke. Untuk transaksinya itu sendiri di sini ke nomor 1 dulu. Ini kan supaya udah aman semua yang atas nih. Nah, sekarang transaksinya nih. Kita buat dulu aja lah ya. Diwarnain aja deh. Nih, transaksi UP senilai 100 juta dengan SPP tanggal 2 Januari 2019, SPM tanggal 2 Januari 2019. Nah, berarti di sini kita perlu bikin SPP UP, ya kan? Kita top up UP kita tuh. Oke, kita akan transaksiin one by one aja ya. Jadi satu siklus untuk yang UP, satu siklus untuk yang lain-lainnya gitu loh. Biar enak, biar tahu jalan ceritanya kayak mana. Nah, jadi pertama-tama di sini kita top up UP dulu, kita buat SPP UP di modul PPK ya. Ini modulnya nggak perlu di close, jadi di minimize aja. Nanti PPK 1. Nah, di minimize aja modulnya. Jadi supaya cepat gitu loh kerjainnya. Nah, nanti dia muncul gini kan. Ini kita bukain aja dulu semua modulnya. Modul PPSPM, terus terakhir sama modul silabi. Udah. Loh ini apa? Kok BPP ya? Tadi aku salah buat ini deh kayaknya deh. Benar pengeluaran pembantu sih jadinya. Sebentar, kita konfigurasi dulu. Ini usernya kayaknya salah tadi aku buat nih. Bendera pengeluaran betul kok. Kenapa dia jadi ngaco ini ya? Mungkin ini ya. Saya tak ganti dulu coba sebentar. Kok tadi agak aneh gitu ya modulnya? BP1 coba deh. Nah ini baru betul. Oke, jadi udah betul kan? Nah, tadi kita buat SPP UP di menu modul PPK, SPP, terus ROA SPP. Nah, di ROA SPP di sini ya mohon maaf agak lama, kita klik rekam aja dulu. Nah, terus ini enter aja langsung, ya kan? Jenis SPM-nya di sini SPM
Dana UP UYHD ya, bukan yang KP. KP ini untuk KKP kayaknya deh. Nah, kita pakai UYHD di sini, nomor SPP-nya 001. Kita buat seperti itu aja. Tanggalnya di sini ada tanggalnya seharusnya 2 Januari kan. Nih, 2 Januari. Oke. 02/01/2019 ya kan. Tahun anggaran udah, jenis belanja, beban kewenangan. Nah, ini karena kita pakai instan BLU kan. Jadi ada opsi BLU di sana, ini rupiah murni, tapi kantor pusat lokasi ini Tangsel ya, bukan 51. Sifat pembayarannya di sini jangan lupa UP, dana uang persediaan. Oke, dasar pengeluaran uang APBN, jenis dokumennya DIPA, tanggal yang nggak perlu diganti. Jumlah pengeluarannya sebesar tadi berapa diminta di sini? Dimintanya di sini itu sebesar 100 juta. Nah, saya 100 juta nih. Oke, potongannya nggak ada. Terus suppliernya, nah maksud supplier di sini itu uangnya tuh dikasih ke siapa, gitu. Nah di sini bendahara kan, nah, berarti uangnya dikasih ke bendahara. Nah nanti uangnya akan ditransfer ke rekening bendahara. Nanti bendahara akan melakukan pencatatan di ya bukunya bendahara. Yang ya kalian udah belajar penaben lah ya, di bukunya bendahara yang itu, gitu loh. Ini akunnya udah sesuai 82511 untuk akun UP. Simpan aja langsung. Oke, setelah itu kita lakukan cetak SPP. Ini sebenarnya step kayak gini tuh agak lama sih. Mending langsung, tapi supaya lebih enak kayak gini sih. Ini diproses, dicentang. Setelah itu proses aja. Nah, jangan lupa nih kalian save nih. Ini kalian diminta buat itu kan. Kalian diminta buat cetak SPP kan. Nah, jangan lupa kalian print. Nih, klik sini. Print report. Print to PDF, kalian lakuin aja. Aku gak akan lakuin itu karena ya ini bukan tugasku yang pertama. Yang kedua, ya udah buat latihan aja sih. Ini keluar ya supaya lebih cepat juga videonya, nggak terlalu lama. Oke, kita keluar. Setelah itu kita buat SPM di modul PPSPM. SPM, catat batal dan hapus SPM, and then setelah itu di sini akan muncul seperti ini. Kalian klik di bawah sini catat SPM. Nah, catat SPM, ini SPM tadi kita tanggal berapa nih, gitu ya kan. Nah, tulis aja lah di sana pokoknya. Nah, ini 100 juta kalian pilih kan. Oke, nomor SPM-nya gini aja. Tanggalnya tadi kalau nggak salah sama deh. Kalian lihat dulu nih tanggalnya nih, 2 Januari juga kan sama. Oke. 02/01/2019. Buat yang terlalu cepat, aku ngomongnya ada opsi slow kok di YouTube itu. Kalian tinggal klik aja ya. Kecepatannya diturunin gitu loh. Kalau normalnya terlalu cepat gitu loh. Ini udah malam juga soalnya. Oke, simpan. Nah, terus keluar aja. Setelah itu kita cetak SPM, bukan cetak SPM. Cetak SPM, SPM-nya tadi tanggal berapa kalian tulis aja. Nah, ini diproses. Jangan lupa nih kalian save juga. Buat kalian yang ada tugas ini, ya kalian save. Nah, di bawah lihat nih, ya kan, PPSPM-nya Pangestu ada. Yoi. Nah, terus setelah kalian save, kalian keluar aja. Kita akan cetak SP2D di modul menu SPM. Catat nomor SP2D ya, catat bukan cetak. 1/2019, enter jangan lupa. Nah, biar muncul. Kalau nggak di enter biasanya tuh nggak muncul gitu loh. Jadi buat kalian yang nggak muncul, ini nomornya kelebihan btw. Jadi buat kalian yang nggak muncul, tanggal 3 ya, tanggal 3 SP2D nomor ini tanggal 3. Nah, jadi buat kalian yang nggak muncul, jangan lupa kalian klik enter aja. Kalau nggak diklik enter biasanya tuh nggak muncul, takutnya gitu loh. Ini nomornya nomor 3. Nomornya tanggal 3. Ini kenapa sih? Kenapa sih? Ada masalah apa gitu loh? Kenapa sih dia nih? Kok gini ya? Ngeselin juga. Setelah di input, oh nggak bisa, nomornya tuh udah di input. Jadi kita harus ganti nomornya. Ya udah ya, kalian intinya buat sesuai samain kayak soal ini. Oke, ya ini nggak bisa. Oke, kita akan buat dummy aja. Oke, kalau nggak bisa ya udah oke gitu loh. 03/01/2019. Udah, ini pilih aja langsung centang, terus kita klik simpan. Kembali. Setelah itu jangan lupa kita lakukan load master. Oke, load master nih atas pada nih ya kan, proses load dan selesai. Oke, setelah itu kita masuk ke aplikasi SAS di modul silabi pengeluaran. Nah, sebelum kita pakai silabi pengeluaran, kita konfigurasi dulu silabinya nih ya. Di referensinya pasti ini pejabatnya udah kalian isi, udah centangnya udah sesuai sama satkernya.
Oke, aman. Terus alamatnya juga ini udah sesuai, ya kan. Terus ada lagi KPPN-nya yang pasti tadi 019 kan, udah sesuai juga, pastiin semuanya. Nah, terus ini bank atau pos. Nah, ini juga kalian udah isi nih, ya kan? Seharusnya sih. Nah, terus bank atau pos rekening bendaranya jangan lupa kalian isi juga nih di 4 Nah, ini aku kebetulan udah ngisi juga. Ini kalau misalnya kalian isi ya kurang lebih seperti ini. Yang penting ini aja sih, jenis rekeningnya nih rekening bendara pengeluaran. Nah, ini nomornya bisa gini lah ya. Nah, terus nama rekeningnya bendara pengeluaran PKN, ini kalian tulis aja lah ya. Nah, terus kode BPP-nya ini bisa disesuaikan, kalian isi aja. Nah, terus apa lagi? Nah, alasan bukanya nih kalau di sini aku isi untuk operasional kantor, keterangannya aku nggak isi di sini. Yang usah diisi aja sih, mata uangnya IDR. Nah, kita simpan aja setelah itu. Oke. Nah, setelah disimpan kita tutup aja nih. Oke. Nah, jangan lupa RUH saldo awal. Oke. Nah, walaupun kita nggak ada saldo awal, kita tetap harus klik simpan. Oke, supaya nanti nggak ada masalah di tengah-tengah. Ini jangan lupa tutup aja langsung. Setelah itu untuk transaksi UP. Nah, tadi kan kita udah buat SPP nih, udah buat SPM, udah buat SP2D, udah ada SP2D, artinya uangnya itu udah ditransfer nih dari kas umum negara, dari KPPN ke rekening bendara PKN Stan. Nah, maka dari itu si bendara mencatat nih bahwa ada uang masuk ke rekeningnya dia di RUH transaksi, dicatat. Oke. Nah, loh, ini udah kita kerjain sih sebelumnya. Nah, ini kita hapusin dulu aja. Oke, bisa dihapus mungkin ya. Cek sebentar. Oke, sebentar ya, kita hapus dulu berita acaranya. Ini udah aku kerjain sebelumnya. Sebentar deh. Ini kita hapus dulu semuanya. Oke. Nah, di sini ini bisa dihapus. Dihapus. Ya, kita hapus dulu. Ya, cara melakukan transaksinya itu sebenarnya nggak perlu dihapus, aman-aman aja sih. Tapi ya biar enak lah ya dilihatnya ya. Aku tadi sebelumnya tuh udah hapus pagu kan, ternyata transaksinya tuh nggak kehapus dong. Kira-kira kehapus semua juga. Oke, jadi tadi ceritanya gitu kan, ya kan? Uangnya tuh ceritanya tuh udah ada di KPPN, udah ada di rekening bendara. Nah, hasil bendara mencatat nih, kita klik rekamannya di sini. Terus di sini ada SPM, UP atau TUP, kalian pilih aja. Setelah itu, nah ini sama-sama 100 juta lagi. Ini, nah tadi kita pakai ini kan 001 SP2D-nya, dicentang aja. Terus kalian pilih. Nah, ini tanggalnya sama. Kalau aku sih samain kayak SP2D-nya di tanggal 3 ya. Nah, kalian klik simpan aja. Nah, alhasil di sini ya saldo kas bank kalian itu akan bertambah 100 juta, PPUP-nya bertambah. Oke. Tapi uangnya masih ada di bank, masih ada di rekening, belum ada di si bendaranya. Nah, oke, cuma sampai sini aja buat yang nomor 1. Nah, selanjutnya di sini pembayaran listrik sebesar 5 juta. Nah, ini pembayaran listrik sebesar 5 juta. Gimana nih? Ayo. Pembayaran listrik sebesar 5 juta. Tadi penjelasannya udah ada di awal. Buat kalian yang skip langsung ke sini, kalian dengerin di awal aja. Oke. Pembayaran listrik sebesar 5 juta. Ini berarti LS non kontraktual. Oke, kita buat langsung aja SPP LS-nya di sini. RUH SPP, ya kan? Nggak perlu bikin kontrak, namanya juga non kontraktual. Jadi kayak sebelumnya tuh udah ada, bukan udah ada kontrak sih, kayak nggak perlu bikin kontrak. Kalau kontraktual itu ya perlu bikin kontrak dulu, karena di sini kita non kontraktual, berarti langsung aja bikin SPP. Klik rekam, and then ini kita ituin aja jenis SPM-nya langsung, ya kan? Nomor SPP-nya 005, nggak tahu lah ya, kalian isi aja. Nah, tanggalnya di sini tanggal 14 Januari 14/01/2019. Ini pilih yang non kontraktual. Oke, 019 dan di sini pilih. Nah, kita masukin ke akun yang mana ini? Aku pun tidak tahu. Kita cek dulu pagunya dulu coba. Ya kan? Mana ya? Tayang pagu ya. Dia ini belanja apa sih? Belanja listrik kan ya? Belanja listrik berarti di sini kita masukin ke langganan daya gitu ya. Ini jangan lupa diganti. Politeknik Keuangan Garasna berarti langganan daya gitu ada di mana ya? Nih ada nih langganan listrik nih, ya kan? Di bawah sini 5221111. Oke.
Nah ini udah ada realisasi karena itu ya, karena sebelumnya aku udah ngerjain ya, udah ngerjain dan videonya tuh kayak ada yang salah gitu loh menurutku, jadi ya udah kita ganti gitu. Tapi ternyata dia masih nempel di sini. Ya udahlah, sedikit cerita. Nah, di langganan daya listrik itu di tiga tadi paling bawah ya nggak salah ya. 522 1111 ada di mana ya? Nih di sini ya. Nah, di kolom jumlahnya ini kalian isi aja nih 5 juta. Nilainya 5 juta kan di sini kan. Sesuai nilainya sih. 5 juta kan. Ya udah kalian isi aja 5 juta. Oke, di enter aja terus kalian klik kembali. Nah, di sini otomatis 5 juta nih. Nah, jenis pembayaran ya, ini pengeluaran anggaran, pembayaran langsung LS. Jenis dokumennya DIPA. Oke, jangan lupa tanggalnya nggak perlu diubah, aman. Oke. Potongannya ini nggak ada, di sini nggak ada keterangan potongan apa-apa kan. Ya udah aman. Terus supplier kan. Nah, supplier ini kita langsung aja ke pihak ketiganya PT PLN kan gitu. Jadi yang dikatakan supplier di bawah sini, uang itu mau dikasih ke siapa sih? Ya kita langsung ke PT PLN kan, maka kita klik PT PLN. Kalau misalnya mau LS bendahara, ya itu kita pakai ini, kita klik yang bendahara gitu loh. Karena di sini kita pengen langsung aja kasih ke pihak ketiga, maka dari itu kita langsung klik yang PT PLN di sini. Oke. Untuknya apa di sini ya kan? Untuk pembayaran listrik gitu loh. Bayar listrik Januari 2019 misal gitu kan. Oke, ya kan, akunnya di sini. Nah, ini udah sesuai nih, masuk ke akun 522111. Kita kembali aja, kita simpan. Oke, that's it, selesai. Kita cetak SPP-nya, ya kan? Kita cetak SPP-nya 01/01/2019. Nanti akan ada, ya kan? Diproses, ya. Ini jangan lupa kalian save. Print PDF, jangan lupa, ya kan? Buat kalian yang punya tugas ini. Nah, terus selanjutnya di sini kita ke catat batal hapus SPM. Oke, catat SPM ya kan, ya 01/01/2019. Nah, ini yang 5 juta nih ya kan tadi. Nah, terus selanjutnya nomor SPM-nya nih kalian isi. Tanggal SPM-nya di sini berapa ya? Masih sama ya, 14. Oke, 14 ya. 14/01/2019. Oke, ya ini udah tinggal disimpan aja, terus keluar, terus cetak SPM. Ya, jangan lupa cetak SPM. Kok gini sih? 2019. Nah, ini ada kan. Nah, jangan lupa nih kalian save di sini. Kalian print PDF juga, jangan lupa. Oke. Buat kalian yang ada tugas, ya kan, SPM catat nomor SP2D. Catat nomor SP2D-nya jangan lupa 01/01/2019 ya. Jangan lupa klik enter kalau misalnya nggak muncul nomor SP2D-nya. Ini aku buat dummy aja ya, karena aku udah merecord sebelumnya dan belum aku apa-apain lagi. Jadi kalau misalnya aku masukin angka yang ini nanti akan sama jadinya. Ini jadi aku buat dummy aja. Tanggal SP2D-nya ini tanggal 15 ya tadi ya, 15/01/2019. Terus dipilih di sini, disimpan. Oke, terus jangan lupa load master juga di bawah sini. Load master juga, proses load. Oke, jadi memastikan bahwa ya semua dokumen yang kita buat itu udah siap untuk ditindaklanjutin. Nah, setelah itu kita si bendahara nih ya kan, bendahara melakukan pencatatan nih ya, walaupun uangnya itu bukan dari bendahara, uangnya itu dari kas negara ke pihak ketiga, ke PLN langsung, tetap aja si bendahara itu harus nyatet ya kan. Nanti pengaruhnya di BPAB ya, kalian udah belajar pernah kan. Maka dari itu di sini langsung aja kita klik rekam. Nah, tadi kan LS pihak ketiga kan, kalian cari nih yang LS pihak ketiga nih, ada di nomor 26, pilih aja. Nah, tadi yang 5 juta yang nih ya, SP2D nya 002 ya kan, pilih aja. Dan tanggalnya ini tadi tanggal 15 ya nggak sih, tanggal 15. Ini udah aman semua, kita klik simpan. Oke. Nah ya kan, uangnya nggak berkurang kan, karena ya itu, ini tuh langsung dari kas negara ke pihak ketiga gitu. Nah, selanjutnya di bawah sini ya, transaksi bendahara pengeluarannya nih, pengambilan uang dari bank. Dengan cek 001 tanggal 4 Januari
100 juta PU Bank nih, PU Bank 4 Januari. Oke, kalau PU Bank ini nggak perlu bikin SPP. Jadi transaksi-transaksi terkait sama UP kita buat SPP-nya itu cuma 2 kali aja. Ketika kita top up UP sama ketika kita mempertanggungjawabkan, dalam hal ini GUP gitu. TUP pun sama. Nah, ketika pencatatannya yaitu nggak perlu SPP lagi, kita cuma perlu SPBY, kita bikin kwitansi, setelah itu kita bisa langsung mentransaksikan di sana gitu. Nah, tapi untuk PU Bank ini sendiri ini nggak perlu SPBY lah ya, nggak perlu kwitansi juga, PU Bank doang, kayak mindahin uang aja. Tadi kan bendahara tuh dapat uang tuh dari negara tuh ya kan, ada di rekeningnya dia. Nah, nanti rekeningnya dia itu enggak gini, bendahara tuh udah dapat uang dari negara, bendahara dapat uang dari negara, terus masuk ke rekening bendahara pengeluaran. Nah, nanti bendahara itu ngambil uangnya disimpan dalam berangkas. Jadi yang pertama itu transaksinya tuh skenario-nya tuh gitu. PU Bank ya, PU Bank cek 001 4 Januari. Oke, langsung ke RWA transaksi aja di sini. RWA transaksi, klik rekam. Oke, PU Bank ada di sini kan, nomor 7. Pilih aja. Nah, di sini tanggal 4 Januari tadi ya, 4 Januari, terus nomor dokumen sumbernya cek 001 tadi ya. Cek 001. Oke. Terus rekeningnya ini jumlahnya 100 juta tadi ya kan. Simpan. Tanggal salah. Kenapa tanggal salah? Oh iya, 2021. Jangan lupa ya tanggalnya. Tanggal 4 2019. Oke, kita klik simpan. Oke, aman. Ya, PU Bank, lihat deh. Tadinya saldo kas bank 100 juta, sekarang udah pindah nih. Kasnya udah ada di berangkas kita sebesar 100 juta. Oke, nggak mengalami penambahan apa-apa kan. Oke, aman sampai sini. Nah, selanjutnya pembuatan kwitansi dengan tanggal 4 Januari 2019 untuk membayarkan uang muka perjadin. Nah, ini untuk pembayaran uang muka perjalanan dinas ya. Berarti ini kita ngeluarin UP kita nih. Nah, kalau kalian udah nonton videoku sebelumnya, kalau apa ya, ketika bendahara itu pengen ngeluarin uang, itu tuh pasti ada dasarnya. Dasarnya itu namanya SPBY. Jadi bendahara tuh kayak nggak bisa seenaknya gitu loh ngeluarin uang. Kayak harus ada dasarnya dulu apa gitu loh. Oke, jadi di sini kita buat SPBY dulu. Setelah kita buat SPBY, kita buat kwitansi. Setelah kita buat kwitansi, kita akan melakukan pencatatan di RWA transaksi. Oke, jadi kita buat SPBY dulu untuk perjalanan dinas ini. Buat SPBY ada di menu mana? Coba menu ini kan, PP kan, SPP RWA SPBY. Oke, SPBY-nya ini di soal ini gak diminta sih sebenarnya. Langsung buat kwitansi aja sebenarnya bisa, tapi ya langkahnya itu ya kayak gini ya. Seharusnya kita bikin SPBY dulu. SPBY nanti si bendahara ngeluarin uang, nanti apa sih namanya, kayak ada kwitansi kan. Kwitansi itu nanti berdasarkan kwitansi itu nanti kayak dicatat gitu loh. Ya gitulah. Ya udahlah ya, kita bikin SPBY dulu. Nomornya jangan lupa nih, simpan dulu ya kan, ditutup lagi, direkam. Satkarnya 456 456 477 198 ya kan. Ini 4 Januari 15 juta ya kan, 04. Ini 2019 ya, langsung 15 juta kepada Yudi dan kawan-kawan. Oke, mana sih untuk pembayaran perjalanan dinas ya tadi ya, nomor bukti pembelian 00 ini ya, terus aja. Nah, ini pembebanannya kalian bebanin ke akun mana nih? Ya ini kalian cari lah ya akun yang tepat ya. Yang aku buat ini kayak apa ya? Aku juga nggak tahu yang benar tuh yang mana gitu loh. Ini kalian bebanin aja ke akun mana gitu, misalnya ini perjadian apa sih? Peserta diklat ya, diklat. Mungkin bebanin ke sini aja kali ya. Kemana yang enak bebanin ini? Ke ini aja lah ya, gampang lah ya. 1738 502 kita bebanin ke yang cukup 15 juta mana? Ini gak sih? Kita bebanin ke sini aja ya. Ini kalau misalnya akunku salah ya kalian betulin aja ya. Ini aku juga biar cepet aja videonya. Aku nggak tahu sebenarnya di akun mana yang benar gitu coy. Nah, ini 1738 502 051C ya nggak sih? Oke, 051C. Nih, kita enter aja nih 1738
1738 ya nggak sih? 1738 052 051C nggak sih? 1738 saya bentar, 1738 502 051C, 1738 052 502. Nah ini betul ya, ini betul. Ini 04 ya kan, sama kan, 0401. Nah bendera pengeluarannya ini siapa ya tadi, si Sandra deh kalau nggak salah deh. 04 ini sama Yudi dan kawan-kawan. Isi nama kotanya Tangsel, anggaplah seperti itu, 0401 2021. PPK nya si Sandra P. Ya kita simpan. Nah setelah kita buat SPB, kok kalian mau cetak SPB di SPP, cetak SPB di sini bisa ya. Oke, ini 15 juta nih yang tadi kita buat. Kalau kalian mau buat SPB-nya, ya. Kalau mau cetak SPB-nya ada di sini. Oke. Nah selanjutnya kita ke aplikasi ini, kita buat kwitansi, kwitansi langsung aja. Nah kwitansi. Oke, ini yang udah aku buat sebelumnya sih sebenarnya. Ini bisa kita hapus aja dulu ya, mengganggu sekali gitu. Nah ini ya, kita hapus dulu. Nah kita klik rekam aja di sini. Caranya non KKP, proses kegiatannya di sini tadi berapa nih kegiatannya nih, ya kan? 1738 502. Oke. 1738 saya bentar, proses outputnya 502. Diproses aja. Nah terus kita masukin ke tadi 1738 502 051C, ya nggak sih? Di sini nih, ya kan? Berapa tadi, 15 juta kan? Oke, ini kita proses aja, nanti ya akan muncul kayak gini. Nah ini untuk pembayaran perjalanan dinas atas nama ya, atas nama Yudi dan kawan-kawan, ya nggak sih? Dinas peserta diklat. Oh ini perjalanan dinas peserta diklat atas nama Yudi dan kawan-kawan. Yudi dan kawan-kawan gini lah ya descriptionnya. Ya kalian sesuaikan aja lah. Kota Tangsel, tanggalnya tanggal 4 ya nggak sih, tadi tanggal 4 kan di sini. Tanggal 4 Januari 2019, perusahaan penerimanya nih Yudi dan kawan-kawan. Penerima juga Yudi dan kawan-kawan. NPWP-nya kalian isi aja. Oke. PPK-nya ini kalian klik enter ya di keyboard ya kan. PPK-nya si ini, penerima barangnya juga Yudi dan kawan-kawan, dan di bawah ini kalian isi aja. Aku nggak tahu ini apa. Isi aja lah pokoknya lah ya. Pajaknya nggak ada, kita klik simpan aja langsung. Oke, kwitansi kita klik selesai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan transaksi di RW transaksi di sini. Oke, sebenarnya buat kwitansinya nanti aja sih. Oke, ini kan perjadian ya nggak sih? Perjadian kan, pemberian uang muka. Artinya gini loh, konsepnya gini nggak sih? Pas kita dulu belajar di Penaben, kita buat bayar uang muka itu tuh bendara itu ngasih ke pemegang uang muka, iya nggak sih? Nah nanti si pemegang uang muka itu dia bakal jalan nih laksanain perjadian, ya kan? Ternyata gini ulang lah, si bendara ngasih uang 15 juta nih ke pelaksana perjadian gitu kan, ya kan? Nah nanti masuk kan ke BPUM kan. Nah BPUM masuk tuh, artinya uang yang tadinya ada di bendara sebesar 15 juta sekarang udah berpindah tangan nih, berpindah tangan ke si pelaksana perjadian itu, ya nggak sih? Artinya uangnya masih tetap dong, masih tetap segitu-segitu aja karena belum dibelanjain sama si pelaksana perjadian. Nah terus si pelaksana perjadian melakukan perjalanan dinas, ya kan, selesai, and then nanti dia itu bakal belanja tuh, belanja. Ternyata yang dibelanjain itu cuma 10 juta, jadi masih ada sisa 5 juta kan. Nah 5 jutanya ini nanti dibalikin ke bendara, dan 10 jutanya dicatat sama bendara bahwa si, kan udah ada buktinya kan, udah ada SPJ-nya kan, udah ada buktinya, udah ada SPJ-nya. Nanti sebenarnya catat tuh 10 jutanya itu sebagai pengeluaran, dan 5 jutanya itu dia terima lagi dari si pelaksana perjadian. Konsepnya gitu gak sih? Nah tapi ya yang aku dengar kayak dari kelas sebelah ada yang diajarin
kok nggak salah ya, dia tuh bisa klik rekam langsung ke ini sih, langsung ke transaksi UP sih, pilih. Nah ini bisa kan, jadi langsung transaksi UP ini pilih aja langsung, terus nanti langsung direalisasiin gitu. Jadi langsung ke arah apa, ke arah realisasi 100% gitu loh. Tapi kita nggak akan buat kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian, dosen kalian ngajarin kayak gitu, kalian ikutin aja kayak gitu. Tapi aku nggak pengen bikin kayak gitu ya. Ini versiku sendiri aja yang aku pelajarin di Penaben sih. Jadi aku bikin kayak kita kasih dulu uang mukanya ke si penerima uang muka. Nah maka dari itu kita harus merecord penerima uang muka, ada di referensi PUM ini. PUM nih, penerima uang muka, kalian klik aja. Nah di sini, nah ini aku udah merecord sebelumnya, kalian klik rekamnya di sini. Nah ini kodenya kalian isi berapa, terus uraiannya perjalanan dinas peserta diklat atas nama Yudi dan kawan-kawan. Oke, jadi ini aku udah merecord, jadi kalian record aja, nanti kalian klik simpan. Oke, nah nanti kayak gini. Setelah itu kalian ke ROA transaksi. Nah di ROA transaksi kalian klik rekam. Nah di sini bayar uang muka nih, kita kasih uang mukanya ke Yudi nih, ya kan, dicentang aja. Nah ini tanggalnya tanggal 4 juga nggak sih tadi tuh, tanggal 4. Dokumen sebagai 001, jumlahnya nih tadi 15 juta, ya kan. Nah ini bendara ngasih uang nih ke si Yudi tuh buat laksanain perjadian. Dokumen sumbernya jangan lupa samain aja 0401 tanggal 4 gak sih, 4 kan. Nah terus kalian simpan aja langsung. Oke. Nah nih lihat deh, dia cuma pindah aja yang tadinya di kas tunai ke kas UM. Kenapa? Karena ya kas UM ini artinya uangnya tuh ada di si Yudi itu, Yudi dan teman-temannya itu gitu. Udah nggak ada di bendara yang 15 jutanya ini, tapi saldonya tetap kan, kalau ditotal kan saldonya tetap 100 juta. Itu BPUP-nya juga masih 100 juta karena belum direalisasiin sama si Yudi itu tadi. Nah sekarang si Yudi itu udah belanja nih, si Yudi udah melaksanakan kejadian. Ternyata ini kita asumsiin aja, kita asumsiin uangnya habis semua. Oke, uangnya 15 juta, 15 jutanya itu kepake sama si Yudi. Oke, nah Yudi ngelaporin ke bendara nih SPJ-nya nih, gitu loh, kayak udah selesai gitu. Udah selesai, alhasil ya udah, berarti kita si bendara merekam lagi dan ada nih bukti uang muka, ya kan, dipilih. Oke, nah nih dicentang, lanjut. Nah cara perekamannya ini kita manual ya. Nah ini dicentang aja langsung, pilih, ya kan, ini udah ada nih, ya kan. Maksudnya bukti yang tadi itu ya kwitansi itu buktinya, ya kan, 15 juta nih, ya kan. Nah terus ini 15 juta udah, 15 juta ini artinya terrealisasi 100%, kita klik simpan aja. Oke, nah jadi kan di sini saldo kas tunainya jadi 85 juta kan, BPUP-nya 85 juta karena itu tadi, karena si Yudi itu tadi pakai uang full 15 jutanya. Jadi gitu ya. Jadi seharusnya transaksinya itu kita rekam dulu, kita kasih ke si Yudi 15 juta. Nah, setelah itu si Yudi selesai tuh melaksanakan perjalanan dinas. Ya kan, nih buktinya nih bendara nih. Buktinya nih 15 juta saya pakai. Yaudah. Setelah itu kita buat ini kwitansi. Setelah kita buat kwitansi, kita melakukan perekaman SPJ-nya itu tadi, bukti uang muka di sini. Dan hasilnya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ini udah. Nah, selanjutnya di sini kita pembelian ATK diklat tanggal 7 Januari 2019. Nah, pembelian ATK di sini ini pakai UP ya, karena kita nggak diminta buat SPP, ini pakai UP. Oke. Pakai UP ya seperti biasa. Kita record ini dulu SPBY-nya. Kalian buat kwitansi langsung sebenarnya bisa sih. Tapi ya langkah yang tepat tuh SPBY dulu. Jadi supaya bendara ngeluarin uang gitu loh. Bendara tuh ngeluarin uang kayak enggak asal gitu, harus ada dasarnya apa. SPP, RW, SPBY. Kalau mau cepet langsung itu kayaknya bisa sih. Kalian coba aja deh. Simpan, jangan lupa di sini. Tutup, direkam dulu ya kan. Satkernya ini tanggal berapa di sini? Tanggal 7 Januari ya. Tanggal 07 01 2019. Ini sebesar berapa ATK-nya? 20 juta kepada CV apa tadi, CV terang benderang kan. CV terang benderang di sini untuk pembayaran ATK.
Nama kwitansinya ya kita buat aja. Ini kodenya kita masukin ke akun mana nih? Ini belanja bahan yang 20 juta mana ya? ATK itu belanja bahan gak sih? Nih 052A, kita masukin ke sini aja ya, 052A. Kita masukin ke 052A 1738 502 052A. Nih, sini aja ya, kita masukin sini. Terus ini 0701 2019. Bendera pengeluaran si Sandra ya, nggak salah ya, si Sandra ya. Ini udah sama tanggalnya. Terus ini CV itu tadi, isi nama kotanya Jakarta Selatan gitu ya. Itu nggak cukup kayaknya deh, atau gimana, nggak paham. 2019 sebagai Sandra P, kita simpan. Nah udah nih si bendera. Terus ya kan ngeluarin uang, terus ada buktinya berupa kwitansi di sini ya kan. Kwitansi kita rekam lagi. Caranya non KKP proses kegiatannya 1738 502 ya kan, 502. Samain ke SPB tadi. Nih kalau SPB nya minta cetak SPB ada di sana ya. Ini di 052A. Nih 052A ya kan. 052A nih ada di sini nih. Nah, ini 20 juta kita tulis. Di proses saya langsung itu 200 juta ya. Kelebihan, Pak. Batal. Kelebihan ya tadi ya. Non KKP. Ada di 52A di sini. Oh. Ya di sini kalian isi aja 20 juta. Nah, ini 20 juta diproses saja. Terus untuk pembayaran ATK kota Tangsel, kotanya tadi bukan Tangsel deh kayaknya. Jakarta Selatan, tanggalnya tanggal 7 ya kan? Tanggal 7 nggak sih? Tapi bukan 2021, 2019 ya. Perusahaan penerima CV Terang Benderang, nama penerimanya Pak Terang lah ya. Nggak tahu Pak Terang itu siapa. Terus penerima barangnya, ini penerima barang yang ada di satker kita, Sandra ya. Gitu aja lah ya. Terus pajaknya jangan lupa di sini ada keterangan pajaknya juga ya kan. PPN sama PPh 22. PPN itu 10%, PPh 22 jangan lupa nih 1,5%. Oke, sampai sini clear. Pajaknya kita tutup, klik simpan. Pajaknya kan kita record, and then dan langsung aja nih kita keluar, kita ke erurat transaksi. Nggak perlu di erurat pajak karena tadi kita udah merecord. Nah, kita rekam dulu transaksi UP di sini. Pilih. Nah, ini ATK tadi pilih lagi. Nah, ini tanggal 7 bukan 2021, 2019. Oke, ini udah aman semua. Kita simpan aja langsung ya kan. Nah, nah, udah nih ya kan, berkurang kan saldo UP kita karena udah kita belanjain ATK. Jangan lupa tadi ada pajak juga nih. Pungut pajak ya kan. Ada dua nih pajaknya, ini sama ini. Tanggalnya di bawah sini jangan lupa nih. 07/01/2019, jangan lupa tanggalnya. Ini simpan. Oke, terus kita stok aja pajaknya langsung pada saat itu juga kita stok. Ini ada dua nih. Jangan lupa tanggalnya 07/01/2019. Di NTPN-nya jangan lupa nih. NTB-nya juga jangan lupa. Ini aku buat dummy aja, nggak ada ketentuannya juga kok. Disimpan. Dan ya that's it. Ini udah selesai. Untuk transaksinya semua yang ada di sini udah selesai nih. Tinggal yang dimintanya aja apa. SPP tadi udah kan. SPM juga udah. Nah, sekarang kita diminta cetak PKU. Sebelum kita mencetak PKU, kita harus melakukan posting dulu di menu bendera pengeluaran. Setelah itu kita klik posting. Nah, di posting sini ini pastiin sesuai ya, dipanya, karwasnya, di posting aja. Tungguin sampai selesai. Nah, ini mungkin agak lama gitu ya. Nah, untuk yang tadi, yang konsep uang muka, aku nggak tahu sih yang benar tuh gimana, tapi yang aku pelajarin di Penaben itu ya kayak gitu waktu itu kan. Tapi kalau yang di SAS ini dosenku kebetulan belum ngasih tahu yang uang muka itu gimana konsepnya. Tapi aku dapat dari kelas lain tuh ya diajarinnya gitu. Dia itu ada yang emang langsung
masuk ke transaksi UP aja. Makanya ya gitulah. Tapi kalau aku tadi itu kan aku bikin, jadi kita kasih uang muka dulu baru kita transaksiin kepakainya berapa gitu. Ya gitulah ya. Ya kalian terserah ikutin mana, oke? Ini keluar dulu aja. Setelah itu kita diminta untuk cetak BKU di sini. Ada di cetak buku. Ini Januari jenis laporannya, sini BKU ya kan. Kotanya jangan lupa nih. Disesuaikan aja ya. Nah, tanggalnya nih juga jangan lupa. Tanggalnya biasanya tanggal 31 nggak sih? Tanggal 31/01/2019. Ini KPA atau PPK-nya, ini bisa kalian tulis aja. Bendaharanya juga sama. Ini kita klik tayang setelah itu. Nah, nanti dia akan muncul nih gini nih. Ini BKU-nya nih udah jadi nih. Kalian save aja. Nah, terus di bawahnya ada kan nih bendahara pengeluarannya siapa, KPA-nya ada di sini siapa. Oke. Ini kita keluar. Kalian save ya. Buat kalian yang dapat tugas. Terus kita diminta apa lagi coba? Buatlah berita acara pemeriksaan kas. Berita acara pemeriksaan kas, bukan rekonsiliasi. Berita acara pemeriksaan kas ada di bendahara pengeluaran, berita acara pemeriksaan kas. Oke. Ini KPA PPK-nya jangan lupa, ya kan? Di close dulu. Kita rekam. Berita acara pemeriksaan kas berarti yang nomor 1. Tanggalnya tanggal berapa nih? Tanggal 31 lah ya. Kita buat tanggal 31 aja. Terus jangan lupa klik hitung saldo. Nah, ini saldo kita, ya kan? Nomor PA-nya 001. Bisa nggak? Bisa, oke. Tanggal BA-nya 31/01/2019. Ini aku nggak tahu diisi berapa sebenarnya. Ya, kalian isi aja lah ya. Uang di berangkas nih. Di berangkas itu ada di kas tunai 65 juta. Nah, tanggal transaksi terakhir itu kalau nggak salah tanggal 15 tadi. 16/01/2019. Nanti simpan aja. Berita acara berhasil disimpan. Oke. Kalau kalian mau cetak, kalian centang, klik cetak di sini. Nah, inilah berita acara kalian pemeriksaan kas. Oke, aman ya sampai sini. Nah, selanjutnya kita diminta untuk LPJ. Nah, sebelum buat LPJ, kita harus buat berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Ada di menu yang sama di bendahara pengeluaran, berita acara, ya kan? Di sini masih sama di sini. Buat rekonsiliasi dulu, ya kan? Kita klik rekam, terus di sini BA-nya pilih yang 3. Jadi sebelum buat LPJ harus buat ini. Kalau nggak buat ini nggak bisa. Oke, ya gitu ya. Nah, ini bulannya bulan Januari tahun 2019. Bisa gini, oke. Hitung saldo, nanti dia akan gini, ya kan? Ini muncul nih nomor bulan terakhir 010 ada di sini. BP kas-nya ini 65 juta, semuanya ada di tunai dan belum di GU kan 35 juta di sini. Oke. Nah, nomor BA-nya 001 juga kita buat, coba bisa nggak ya? Tanggal BA-nya 31/01/2019. Uang di berangkasnya ini BP kas tunai ya 65 juta. Tanggal transaksi terakhir tadi tanggal 15. Terus saldo uang KPA ini akan sama dengan kayak saldo UP kita sebenarnya. Tadi kita narik UP berapa sih? 100 juta kan? Ya udah, kita samain aja. Seharusnya itu sama. Bukan dipaksain sama, seharusnya itu sama gitu loh. Seharusnya itu sama. Kalau nggak sama berarti nanti ada penjelasan yang perlu dijelasin. Kenapa? Entah karena ada yang hilang, entah karena apa gitu loh. Nah, jadi saldo di uang KPA ini sama dengan BPUP ditambah yang ini yang belum di GU kan berapa? 35 juta tambah 65 juta, maka akan dapat 100 juta. Ini 100 juta. Kenapa 100 juta? Karena di sini dengan asumsi nggak ada yang hilang, nggak ada masalah. Oke, jadi kita simpan aja langsung. Ini aman ya. Oke, rekonsiliasi. Ini kalau mau cetak, tapi nggak diminta cetak ya kan? Cetak aja langsung di sini. Ya kan? Nggak ada penjelasan nih. Nggak ada penjelasan kenapa? Karena di sini udah sama. Nggak ada yang perlu dijelaskan gitu loh. Kalau misalnya ada selisih di sini, nah ini perlu dijelaskan. Entah karena hilang, entah karena apa gitu loh. Ya kan? Nah, jadi saldo UP tambah yang belum di SP2D kan ya, seharusnya dia ini akan match, akan sama seharusnya. Oke, selanjutnya kita bisa buat LPJ di bendahara pengeluaran LPJ ya. Jadi ketika kita udah buat berita acara rekonsiliasi, kita bisa langsung buat LPJ. Nih kotanya jangan lupa. Waduh, ini kenapa ini? Ini jangan dulu, aku pengen ngeset ini dulu ya kan. Ini satkarnya udah pasti betul, bulannya juga betul, kotanya. Terus ini tanggalnya juga jangan lupa ya kan. 31/01
2019. Terus kita klik tayang. Oh ya, ini belum ini loh. Nah, ini jangan lupa ya. Ini kenapa lagi ya kan? LPG ini udah aman. Kita klik tayang. Oke. Nah, inilah dia LPG-nya yang kalian save ya buat kalian yang ada tugas ini. Oke, jadi ya sekian dulu untuk video latihan pada kesempatan kali ini. Oke, ya sampai jumpa di video latihan berikutnya kalau ada soal-soal lagi. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.